Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu keluarga terdiri dari suami istri dan 2 anak di bawah umur bersama-sama mencuri voucher pulsa di kota Palembang. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, supir angkot di kota Palembang menaikkan tarif sepihak. Kenaikan berkisar Rp1.000. Car Free Next Sekanak Lambidaro menjadi lokasi wisata baru bagi warga kota Palembang. Disediakan berbagai kuliner dan jajanan khas kota Palembang. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, jajaran Polres Oku Timur melakukan pengecekan di sejumlah SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Langkah ini dilakukan guna memastikan distribusi bahan bakar minyak berjalan lancar. Sejumlah SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur didatangi jajaran Polres Oku Timur. Salah satunya SPBU yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Petugas ingin memastikan distribusi BBM berjalan lancar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pasca pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak, situasi di sejumlah SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ulu berlangsung normal. Meski antrian pengisian bahan bakar minyak masih terjadi, namun berlangsung dengan tertib. Menurut pihak kepolisian, masyarakat sudah bisa menerima kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah. Sampai dengan sekarang kita masih lihat situasi masih dalam kondisi yang tertib. Masyarakat pun juga mengerti dan paham untuk kenaikan minyak ini memang kebijakan dari pemerintah. Sampai dengan sekarang antrian juga tidak terlalu banyak, namun tetap bisa berjalan seperti apa adanya. Warga berharap pemerintah memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan BBM. Saya ya naik nggak masalah sih. Nggak masalah? Ya, tapi ya kemungkinan yang ekonominya menengah ke bawah kan jadi terbebani. Dengan itu pasti akan berdampak ke bahan-bahan pokok. Nah selanjutnya ya mohon kepada pemerintah ya kalau bisa untuk UMR dinaikkan lah. Untuk gaji. Gaji ya. Ini saja. Pemerintah menaikkan harga BBM menjadikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, solar Rp6.800 per liter, dan Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. Kenaikan tersebut untuk mengalihkan dana subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, supir angkot di kota Palembang menaikkan tarif sepihak. Kenaikan tarif angkot rata-rata berkisar Rp1.000. Naiknya tarif angkot ini dikeluhkan para penumpang. 2 hari pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, tarif angkot di kota Palembang naik rata-rata sebesar Rp1.000. Seperti angkot jurusan Jembatan Ampera 1 Ulu. Tarif yang semula Rp3.000 kini naik menjadi Rp4.000. Padahal belum ada kesepakatan bersama terkait penyesuaian tarif dengan pemerintah kota Palembang. Para supir angkot beralasan kenaikan tarif untuk menyesuaikan harga BBM. Sebab rata-rata kendaraan mereka menggunakan bahan bakar jenis Pertalite. Supir angkot bahkan mengeluhkan naiknya harga BBM bersubsidi membuat pendapatan mereka berkurang. Kalau ongkos naiknya Rp1.000, tapi ada yang naik, ada yang tak naik. Oh, Rp1.000 naik? Iya. Dari harga berapa Pak ongkos? Rp3.000. Rp3.000? Sekarang jadi? Rp4.000. Ini jurusan kemana Pak? Satu Ulu sama Kemang. Tak tahu naik berapa? Rp1.000. Naik Rp1.000 ya? Iya. Oh, sebelumnya harga berapa? Rp3.000. Nah, Sekarang? Rp4.000. Sebelumnya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada hari Sabtu akhir pekan lalu. Sebagai konsekuensi dicabutnya subsidi BBM yang makin memberatkan anggaran belanja negara. Sebagai solusi, dampak kenaikan BBM
pemerintah telah menyiapkan subsidi berupa bantuan langsung tunai. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Indralaya cenderung stabil. Bahkan harga telur ayam pun mulai turun. Diperkirakan harga kebutuhan pokok baru akan merangkak naik pada pekan depan. Pasca diumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Ogan Ilir masih cenderung stabil. Di pasar tradisional Indralaya belum mengalami kenaikan. Bahkan harga telur ayam turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Di pasar Indralaya ini terpantau pedagang masih menjual kebutuhan bahan pokok dengan harga lama. Cabai merah keriting dijual Rp60.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, sedangkan gandum berada di harga Rp10.000 per kilogram dan minyak goreng curah Rp14.000 per kilogramnya. Pedagang memperkirakan penyesuaian harga kebutuhan pokok baru akan terjadi pada pekan depan. Oh, jadi kenaikan harga BBM ini tidak pengaruh untuk pedagang gitu? Bukannya tidak pengaruh, belum. Iya. Tidak pengaruh. Misalnya kita di transportnya pakai minyak. Ya harapannya gimana, Pak? Harapan kita itu sebagai masyarakat, ini masyarakat macam kecil ya, supaya ini barangnya mantap jangan sampai ini bapak yang belanja ini gimana? Oh iya. Pedagang berharap tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok yang signifikan setelah dinaikannya harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sebab mahalnya harga kebutuhan pokok dapat berimbas lemahnya daya beli masyarakat, sehingga pendapatan pedagang pun akan mengalami penurunan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Wali Kota Palembang meluncing Car Free Night Sekanak Lambidaro di kawasan Sekanak Lambidaro sebagai lokasi wisata baru bagi warga Kota Palembang. Dan berikut ini kami akan hadirkan satu persembahan di antaranya. Car Free Night Sekanak Lambidaro atau area bebas kendaraan diberlakukan selama 2 malam, yaitu pada Jumat malam dan Sabtu malam, mulai pukul 19. Kawasan Sekanak Lambidaro merupakan tempat wisata baru bagi warga Palembang. Selain akan diramaikan dengan berbagai kuliner dan jajanan khas Kota Palembang, di area wisata baru ini akan ditampilkan berbagai atraksi kesenian. Alhamdulillah Sekanak Lambidaro sudah selesai karena di Sudirman itu adalah jalan negara sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang sudah transportasi macet ketika itu. Mudah-mudahan di sini sepotong akses juga banyak ya. Dan ini jalan provinsi juga. Mudah-mudahan ini tidak akan mengganggu kemacetan yang ada di Kota Palembang. Saat ini pembangunan Sekanak Lambidaro sudah mencapai 4 km dari total panjang 11 km. Ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022. Jaral Ikhram melaporkan dari Palembang. Ya, sepasang kekasih di Kota Palembang akan melangsungkan pernikahan. Tri dan Denny memutuskan akan menikah setelah mengikuti ta'aruf di media sosial Instagram. Cerita pertemuan pasangan yang tidak biasa ini sempat ramai menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Sebanyak 15 pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ini mengikuti bimbingan pranikah di kantor urusan agama Seberang Ulu 2, Palembang. Namun yang menjadi perhatian kali ini adalah sosok seorang gadis berusia 23 tahun bernama Tri Sofiana Dwi Intan. Tri mengikuti bimbingan tanpa didampingi calon mempelai pria karena berada di Kota Malang, Jawa Timur. Perjalanan cinta keduanya terbilang unik karena dipertemukan melalui media sosial Instagram. Jarak yang jauh tidak menghalangi cinta mereka dan justru membuat keduanya semakin serius menjalani hubungan. 3 bulan menjalani ta'aruf, Tri kemudian dilamar oleh keluarga Denny dan akan segera melangsungkan pernikahan 9 September 2022 mendatang. Saya dengan calon saya itu mengikuti akun ta'aruf ID lewat Instagram. Gitu. Jadi nggak sengaja saya
kayak mengisi data, terus diupload di Taat ID, dan beliau nge-DM lalu mengirim juga datanya ke saya. Dan kemudian 3 bulan ta'aruf, alhamdulillah beliau datang bersama keluarga menentukan tanggal untuk jenjang yang lebih serius lagi. Berapa bulan itu kenalannya di Instagram? Kalau ta'aruf 3 bulan kenal, 3 bulan dia langsung melamar gitu. langsung melamar. Melamarnya di Instagram ya? Enggak, ke rumah, datang. Oh, ke rumah ya datangnya. Cerita Tri dan Denny sempat menjadi perbincangan di media sosial. Tri pun merasa bersyukur telah menemukan jodohnya dan berharap prosesi akad nikah akan berjalan lancar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.